Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Rizky Anggakusuma akan menjelaskan tentang olahraga baseball. Saya dari PJK Offering A tahun 2014. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah baseball, sarana dan prasarana baseball, teknik dasar, latihan fisik, latihan mental, dan peraturan pertandingan baseball. Untuk yang pertama adalah sejarah. Referensi awal baseball. Referensi pertama muncul referensi ke baseball datang dari Inggris, dikenal paling awal menyebutkan dari olahraga adalah dalam publikasi 1744 A Little Pretty Pocket Book oleh John Newbery. Ini berisi ilustrasi motong kayu anak laki-laki bermain baseball, menunjukkan yang serupa setup untuk permainan modern dan sebuah deskripsi dengan bunyi yang disesuaikan olahraga. Juga surat Inggris berasal dari 1748 oleh Lady Harvey menggambarkan bagaimana kemudian Prince of Wales mengalihkan waktu untuk bermain baseball. Para penulis Jane Austen secara spesifik menyebut permainan baseball di novelnya Northanger Abbey yang dimainkan oleh para protagonis. Kedua adalah ringkasan Spalding ciptaan Doubleday. Ringkasan Spalding menyimpulkan bahwa baseball telah diciptakan oleh Doubleday di Cooperstown, New York pada tahun 1839. Yang Doubleday telah menemukan kata baseball, merancang berlian, menunjukkan posisi menangkap, menuliskan aturan-aturan dan peraturan lapangan. Namun tak ada catatan tertulis dari 1839 atau 1840-an. Pernah ditemukan untuk membuktikan klaim ini juga tidak. Doubleday bisa dipertanyakan karena ia telah meninggal pada tahun 1893. Yang kedua, menurut Jeff Wilson. Jeff Wilson dari Baseball Hall of Fame di Cooperstown, New York telah menyatakan baseball tidak benar-benar dilahir dimanapun, yang berarti bahwa evolusi permainan itu panjang dan terus-menerus dan tidak jelas dapat diidentifikasikan asal-usul tunggal. Mungkin sudah banyak yang bertanya mengenai baseball atau yang lebih kita kenal dengan baseball. Beberapa rincian bagaimana permainan modern berkembang dari permainan rakyat sebelumnya diketahui. Sebagian orang berpendapat bahwa berbagai permainan rakyat menghasilkan sebuah kota yang disebut permainan bola, dan yang baseball akhirnya lahir. Baseball, kriket, dan kasti dikembangkan dari permainan rakyat sebelumnya di Inggris. Aturan pertama diterbitkan baseball pada 1845 untuk New York City Baseball Club yang disebutkan Knickerbockers. Untuk yang kedua adalah sarana dan prasarana. Yang pertama adalah lapangan baseball. Ya, beginilah bentuk dari lapangan olahraga baseball. Berbentuk segi empat, jarak dari home base ke tempat pelempar adalah 1307 meter. Tempat pelempar berdiri pitcher plate berukuran 60 x 15 meter. Dalam permainan baseball terdapat 4 base. Tiap base terdapat bantal yang terbuat dari karet atau kanvas. Base 1, 2, dan 3 berukuran 38 cm x 38 cm dan tebal 5-12 cm. Yang kedua adalah bola baseball. Inilah gambar dari bola. Bola terbuat dari kulit yang di dalamnya terdiri atas campuran gabus dan karet. Lingkaran bola berukuran 30 cm, berat bola 190 gram. Yang ketiga, sarung tangan. Inilah gambar dari sarung tangan baseball. Sarung tangan ini digunakan pemain penjaga yang terbuat dari kulit yang tebal, berukuran 38 cm x 38 cm. Berat sarung tangan 283 gram. Yang keempat, tongkat pemukul atau stick. Ya, inilah gambar dari tongkat pemukul. Yang kelima, helm pemukul bola. Helm pemukul bola ini digunakan untuk melindungi wajah dan kepala kita dari terjangan bola, tongkat pemukul, atau cedera. Berikutnya, pakaian pelindung atau body protector. Inilah gambarnya. Pakaian ini digunakan catcher atau pemain yang bertugas menangkap bola karena resiko terkena bola sangat tinggi. Berikutnya, seragam atau uniform. Setiap pemain menggunakan seragam yang terdiri dari baju, celana, dan topi yang berwarna dasar sama. Semakin tinggi pertandingan, maka semakin ketat peraturannya. Yang terakhir, sepatu bool atau cleats.
Sepatu yang sah terbuat dari kanvas, kulit halus atau yang zirnya. Solnya boleh berpahat asalkan paku yang menonjol tidak lebih panjang dari 20 cm. Sepatu yang digunakan tidak boleh dikelilingi metal spek karena akan membahayakan dirinya dan pemain yang lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dasar. Untuk yang pertama, teknik dasar hitting. Dalam baseball, aspek baseball yang menarik, banyak pemain muda. Permainan ini adalah ide memukul bola baseball dengan tepat. Apakah mereka telah melihat seorang pemain profesional melakukannya di televisi atau menonton pemain lainnya secara pribadi? Memukul bola adalah inti dari baseball bagi banyak orang. Atau memukul bola secara konsisten, batter harus mengambil sikap yang kuat dalam kotak batter dengan bahu kirinya untuk pemukul kidal akan menghadap pitcher. Ini adalah kebalikan untuk memukul kidal. Bat ini diletakkan di atas bahu kanan, lutut ditekuk, dan sebagian besar berat badan pemain di kaki belakang. Yang kedua adalah fielding. Fielding kunci untuk menangkap bola baseball. Semakin tubuh Anda tepat di depan bola, ketika menangkap bola yang datang di bawah tingkat pinggang, jari-jari sarung tangan harus berada di atau dekat tanah. Fielder kemudian harus bereaksi terhadap pergerakan bola yang tidak dapat diprediksi. Ketika bola datang pada tingkat pinggang atau lebih tinggi, jari-jari sarung tangan harus menunjuk ke atas dan sarung tangan harus diposisikan dalam mengantisipasi mana bola akan ketika itu dalam jangkauan. Yang ketiga, throwing. Melontar bola merupakan tugas pelempar. Pitcher yang dapat melempar dengan baik merupakan aset paling berharga bagi tim baseball. Tim lawan bisa mencetak angka demi angka dengan mudah jika pitcher melempar bola yang sangat gampang dipukul. Tugas pitcher sangat berat karena dalam satu pertandingan seorang pitcher bisa melempar bola hingga di atas 100 kali. Sebagian besar pitcher sudah kehabisan tenaga sebelum permainan berakhir sehingga perlu digantikan oleh pitcher pengganti. Yang keempat adalah base running. Sebuah base runner yang baik tidak harus bergantung pada kecepatan untuk menjadi efektif. Kecepatan akan membantu base runner tapi hanya jika ia mengerti bagaimana menjalankan bases. Kemampuan base running juga berasal dari pemahaman keadaan permainan, seperti apakah tim Anda berada di depan atau di belakang, tingkat keterampilan batter yang akan datang, dan kekuatan lengan outfielder lawan. Yang kelima adalah versatility. Seorang pemain baseball yang menguasai dasar-dasar adalah bagian berharga dari tim manapun. Seorang pemain yang bisa memukul, bidang, melempar, dan menjalankan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi hasil pertandingan dalam berbagai cara, jauh lebih daripada pemain yang memiliki keterampilan yang kuat dalam satu dasar tetapi lemah dalam yang lainnya. Berikutnya adalah latihan fisik. Untuk latihan fisik ini saya menjelaskan hanya latihan fisik untuk bagian bawah. Program melatih tenaga tubuh bagian bawah. Latihan tubuh bagian bawah dimaksudkan untuk memperkuat otot kaki bagian atas, yaitu quadriceps atau paha depan, dan hamstring paha belakang, kaki bagian bawah atau betis, flexor pinggul, abduktor, dan aduktor. Latihan-latihan ini juga banyak yang memperbaiki kerja kardiovaskular. Yang kedua, lompat tali. Lakukan latihan lompat tali di atas lantai berpermukaan lembut supaya tak terjadi cedera tulang kering. Tergantung dari gaya melompat, maka latihan ini dapat memperkuat otot betis saja atau betis juga seluruh otot-otot kaki. Yang ketiga adalah step up. Diperlukan sebuah bangku dengan menghadap bangku. Atlet melangkah sebelah kakinya atas bangku dan naik diikuti kaki yang sebelah lagi. Kemudian dengan kaki yang sama untuk melangkah ke atas, melakukan turun diikuti kaki yang sebelah lagi juga. Ulangi beberapa kali dan ulangi jumlah yang sama. Yang keempat, melenting dari bangku. Diperlukan sebuah bangku yang kokoh. Dengan menghadap ke arah bangku, langkahkan sebelah kaki ke atas bagian bangku dan dengan kaki yang sama lakukan tolakan untuk melenting ke atas menjauhi bangku. Gerakan harus dilakukan dengan lancar, tak terpatah-patah, dan dilakukan untuk kedua belah kaki. Latihan ini untuk memperkuat quadriceps, paha belakang, dan betis. Yang kelima, jongkok dengan kaki melebar. Berdiri kokoh dengan kedua kaki di antara kira-kira 2 kali lebar bahu. Berjongkoklah di atas sebelah kaki sambil menjaga agar kaki yang sebelah lagi tetap lurus di samping tubuh. Ya, beginilah gambar dari latihan fisik bagian bawah tadi. Berikutnya adalah latihan mental. Latihan yang pertama, latihan dengan menghadirkan gangguan.
Banyak atlet pada cabang olahraga tertentu menggunakan yel sambil melambaikan tangan membuat ombak menemukan kaki lantai. Untuk menimbulkan keterlibatan atlet harus mempersiapkan diri untuk mengatasi keadaan tersebut dan tetap memfokuskan pada gerakan yang sedang dilakukannya dan mengabaikan suara yang ada. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata kunci. Program kata kunci bertujuan untuk memberikan instruksi dan motivasi kepada para atlet dalam membantu meningkatkan konsentrasinya agar atlet tetap mampu melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menggunakan pikiran bukan untuk menilai atau employ non-judgment thinking. Menggunakan pikiran, hambatan atlet untuk mempertahankan konsentrasinya adalah cenderung untuk menilai penampilan dan mengklasifikasikannya baik atau jelek. Mereka menetapkan nilai negatif atau positif terhadap yang mereka lakukan dan cenderung menilai dirinya. Misalnya, atlet sepak bola gagal mencetak gol karena gangguan lawan, maka ia mengalami ketegangan otot dan kesulitan konsentrasi. Kemudian gagal, maka ia akan berkata, saya tidak bisa bermain baik. Menilai penampilan itu perlu, tetapi tujuannya hanya untuk belajar melihat penampilan Anda, bukan semata-mata untuk menilai, sehingga atlet mampu memperbaikinya atau mengkoreksi kesalahan penampilannya. Yang keempat, menyusun kegiatan rutin. Menyusun kegiatan rutin atau isbat rutin. Atlet secara rutin memfokuskan konsentrasinya untuk membantu mempersiapkan mental dalam penampilannya. Efektivitas kegiatan rutin ini mempunyai dorongan yang kuat. Biasanya pikiran atlet tidak terfokus selama berhenti melakukan aktivitas. Yang kelima, berlatih mengendalikan mata. Mengendalikan mata merupakan metode untuk memfokuskan konsentrasi. Terkadang mata kita kemana-mana, seperti halnya pikiran kita. Kunci untuk mengendalikan mata adalah yakinkan bahwa mata Anda tidak kemana-mana atau melihat sesuatu yang tidak relevan. Yang keenam adalah tetap memusatkan perhatian setiap saat atau stay focused in the present. Memusatkan perhatian setiap saat adalah penting sebab pikiran kita terbuka untuk masuknya berbagai stimulus. Oleh sebab itu kita harus tetap memfokuskan perhatian kita pada tugas-tugas yang harus dilakukan. Untuk berikutnya adalah peraturan pertandingan. Yang pertama adalah lapangan pertandingan. Harus sesuai dengan peraturan. Jarak dari home plate ke outfield, fence, right and left field adalah antara 360 feet sampai 380 feet atau 180 sampai 114 meter, dan jarak dari home plate ke outfield center adalah berjarak 400 feet atau 120 meter. Lapangan tersebut harus dikelilingi oleh fence dimulai dari backstop ke arah foul line mengelilingi daerah outfield. Yang kedua, anggota tim. Setiap tim terdiri dari 18 orang pemain dengan 4 ofisial atau sesuai dengan jumlah ofisial berdasarkan indeks yang telah ditetapkan oleh KONI pusat. Seluruh pemain yang terdaftar harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang ditetapkan baik oleh PB Perbasi maupun berdasarkan ketentuan KONI. Yang kedua adalah peralatan dan perlengkapan. Peralatan harus meliputi glove, helmet, bat, bola, protektor cup, uniform seragam atau pertandingan, dan peralatan yang beredar di lapangan menjadi tanggung jawab tim masing-masing. Umpire harus memperhatikan bahwa tidak ada peralatan yang tertinggal di lapangan permainan yang dapat mengganggu jalannya permainan atau dapat menimbulkan bahayanya terhadap pemain. Yang keempat, sistem pertandingan. Jika peserta 8 tim, maka sistem pertandingan dibagi 2 pool. Masing-masing terdiri dari 4 tim peserta. Sistem pertandingan yang akan digunakan adalah single round atau sistem pertandingan setengah kompetisi yang masing-masing pool, berarti setiap tim minimal bertanding 3 kali penyisian. Yang berikutnya adalah ranking. Penentuan urutan ranking peserta. Tim yang menang mendapat nilai 1, tim yang kalah mendapat nilai 0. Tim yang dengan sengaja memberikan kemenangan atau forfeited kepada lawannya atau mengalah secara tidak wajar, maka tim tersebut didiskualifikasi dari seluruh pertandingan. Yang keenam, pertandingan dinyatakan sah. Semua pertandingan dinyatakan sah jika sudah berlangsung 9 inning atau 2 jam 49 menit. Catatan, jika waktu yang tersisa hanya 5 menit dan pertandingan sudah menyelesaikan inning penuh, pertandingan dinyatakan selesai. Pertandingan sah jika minimal 7 inning sudah terselesaikan atau waktu 2 jam 45 menit sudah terlampaui. Jika pertandingan tertunda karena cuaca hujan mengingat terbatasnya waktu, pertandingan dianggap sah jika telah diselesaikan minimal 7 inning dan tim yang unggul pada inning penuh terakhir dinyatakan sebagai pemenang. Ya, terima kasih.
Begitulah hasil presentasi dari saya tentang olahraga baseball. Bila ada kurang